Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Krisna Bayu Pratama. Bapak berasal dari mahasiswa UIN Suska Riau, tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Bimbingan Konseling. Bapak di sini yaitu dituju oleh fakultas dari Universitas Bapak sendiri sebagai mahasiswa PPL di SMA Negeri 1 Kampar Timur. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang bimbingan klasikal, yaitu tentang motivasi belajar dan motivasi kedepannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul atau bertatap muka secara online. Salam serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat baginda kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, anda semuanya, Bapak di sini tidak akan memperpanjang mukadimah Bapak lagi. Langsung saja kita hari ini yaitu membahas tentang motivasi berprestasi. Oke, anda semuanya, sebelum Bapak memulai materi kita pada hari ini, sebelumnya Bapak akan mengabsen anda semuanya yang sudah bergabung di Zoom kita pada kali hari ini. Oke. Untuk yang pertama Bapak absen Aulia Juwita. Oke, Devi Nuranizah, Muhammad Fazli, Syakira Zulien. Oke. Putriana hadir, Resti Amanda Zainal, Indriani Asrina Putri Ramadhani, Marwa Alia Sakina, Anissa Arafi Pratiwi, Reska Amalia, Darmawita, Nadila Sapitri, Hayatul Husna, Rahmatul Jannah, Sarah Salsabila Putri. Oke, hadir ya. Sri Indriani, Alpin Haikal, Ahmad Ihsan Gunawan, Dinia Robiah Darwiah, Muhammad Fauzan Azima, Yuda Ardiansyah, Disa Atika Putri, Suci Anggraini, Leni Gusliani, Haris Alfian, Erna Dayanti, Diki Solihul Hadi, Rahmatul Husna, Andina Putri. Oke, berarti semuanya hadir ya, anda semuanya di kelas 10 MIPA 1. Semoga dengan hadirnya ananda semua pada hari ini bisa bermanfaat bagi ananda semuanya dalam pembelajaran bimbingan klasikal kita pada hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu, mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anda semuanya, sebelumnya anda semuanya sudah tahu apa itu motivasi berprestasi. Oke, sebelumnya baik Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian motivasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Oke, jelas sekali ya di sini tentang pengertian motivasi yang anda. Jadi itu motivasi itu bergerak secara sendiri pada diri sendiri dari faktor individu ananda sendiri. Selanjutnya yaitu di sini ada namanya filosofi motivasi. Pada hakikatnya, motivasi diyakini sebagai hasil penguatan. Contoh, perolehan nilai bagus atau pujian guru akan menambah motivasi belajar.
Ini sangat jelas sekali. Biasanya Ananda semuanya pada saat belajar pasti guru memberikan motivasi kepada Ananda semuanya agar lebih giat dalam belajar ke depannya. Jadi dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif, seorang yang baik adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, faktor individu dari guru tersebut memberikan motivasi arahan kepada Ananda semuanya, karena motivasi tersebut bisa membuat gairah Ananda semuanya untuk kedepannya menjadi lebih baik. Nah, oke. Selanjutnya yaitu motivasi seorang tergantung pada besarnya kemungkinan berhasil dan bagaimana makna sesuatu keberhasilan itu bagi dirinya. Contohnya, saya yakin dapat memperoleh nilai tinggi kalau saya mau mencoba, dan bagi saya nilai itu adalah sesuatu yang sangat penting. Oke, jelas ya. Yang kedua yaitu ada keyakinan bahwa saya bisa tergolong sebagai orang-orang yang berprestasi itu penting. Nah, itu sangat penting sekali ya, karena motivasi itu bisa merubah kita menjadi yang lebih baik ke depannya. Di sini ada yaitu dorongan jiwa bergerak karena ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan yang menggerakkan orang bertingkah laku. Yang pertama, di sini Bapak menjadi ada 7 bagian, yaitu yang pertama kebutuhan fisik, makan, pakaian, tempat tinggal, air, dan udara. Kebutuhan ini paling dasar sifatnya. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, bebas, suasana, ancaman, dan bahaya. Yang ketiga kebutuhan untuk diterima dan dikasih sayangi atau dicintai. Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dan persetujuan. Kebutuhan ingin tahu, mengerti, dan menyelidiki. Yang keenam, kebutuhan mendapatkan keindahan dan kondisi teratur. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kebutuhan aktualisasi diri menjadi apapun yang diinginkan. Oke, jelas sekali ya Anda semuanya. Selanjutnya yaitu di sini ada namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Secara umum motivasi dapat dibedakan menjadi 2 yang Bapak sebutkan tadi. Bapak akan menjelaskan satu persatu, yaitu motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contoh, dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain-lain. Oke, jelas sekali ya, karena ini dari diri sendiri ingin melakukan hal yang Ananda inginkan. Dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Nah, ini jelas sekali ya, di ekstrinsik ini seringkali terjadi kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu sering orang itu memberikan motivasi ke Ananda, dan Ananda selalu bersemangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Baik, yaitu selanjutnya motivasi berprestasi. Di sini ingin lebih jelas lagi, yaitu motivasi berprestasi adalah dorongan yang untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Jadi Ananda semuanya, dari pergerakan motivasi tersebut Ananda harus lebih giat dan berjuang agar bisa tercapai apa yang Ananda inginkan ke depannya. Daya dorongan yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan, kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul. Dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi bila gagal ia akan bangkit, bahkan berusaha lebih keras lagi sampai akhirnya sukses. Nah, ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, seperti itulah, karena dari motivasi tersebut kita bisa melakukan gairah untuk kedepannya agar bisa menjadi lebih baik kedepannya. Karena motivasi ini sebelumnya pasti dari faktor lingkungan, teman-teman terdekat, keluarga, guru, dan lain-lainnya. Karena dari mereka lah memberikan arahan dan memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan kegiatan kita ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, Ananda semuanya,
masih semangat ya hari ini ya. Semoga Ananda semuanya bisa lebih aktif dan bisa mendengarkan apa isi materi kita pada hari ini. Karena Bapak tidak ingin Ananda semuanya buta akan informasi yang Bapak sampaikan, karena ini sangat penting sekali buat Ananda semuanya. Jadi Ananda semua masih bersemangat ya. Baik, di sini Bapak akan lanjutkan, yaitu di sini ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang, yaitu. Nah, jadi motivasi belajar ini atau motivasi ini pasti memiliki tingkatan-tingkatan. Yaitu yang pertama yaitu motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Dia melakukan sesuatu karena takut jika tidak maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya orang patuh pada bos karena takut dipecat, anak belajar karena diancam tidak diberi uang saku. Nah, di sini sangat jelas sekali. Motivasi ini biasanya sangat ditakuti oleh orang-orang yang seperti bekerja di perusahaan-perusahaan atau di perkantoran lainnya bekerja, karena memiliki tekanan-tekanan kepada orang lain seperti teman rekan kerja ataupun bosnya. Karena dari tekanan tersebut bisa membuat kita lebih maju juga ke depannya kan. Jadi jangan sampai kita patah semangat. Dan yang kedua yaitu motivasi kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu. Motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama, karena sudah ada tujuan di dalamnya. Seorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai sesuatu sasaran atau berprestasi tertentu. Nah, ini sangat banyak sekali ya, sangat jelas sekali, karena ini kita harus selalu semangat. Apa yang ingin kita capai itu harus bekerja keras, ulet, dan tekun ya. Yang terakhir yaitu motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Jadi Ananda semua pasti memiliki visi misi hidup tersendiri. Jadi Ananda semua harus lebih kuat. Pasti Ananda semua memiliki misi hidup ke depannya. Jadi jangan sampai Ananda semua tidak memiliki misi dan tidak bisa untuk diterapkan ke depannya. Baik, Ananda semuanya, di sini ada lagi yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Nah, tadi ada namanya tingkatan motivasi, sekarang ada namanya yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Pasti ada positif dan negatifnya. Jadi yang pertama yaitu di sini faktor individual. Nah, dalam hal ini faktor individual yang dimaksud terutama adalah faktor inteligensi dari faktor penilaian individu tentang dirinya. Jelas ya Nanda. Jadi yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, maksud dari faktor lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar dari individu yang turut mempengaruhi motivasi berprestasinya. Nah, jelas sekali ya seperti yang Bapak jelaskan dari awal tadi. Karena dari faktor lingkungan kita bisa mempengaruhi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Jadi kita di sini ini bisa dibilang kita ambil yang positif untuk bagi faktor lingkungan, siapapun orangnya yang bisa membawa kita untuk kedepannya menjadi lebih baik. Oke, masih semangat ya Ananda semuanya di sini ya. Walaupun kita di sini dalam keadaan online ataupun tidak tatap muka, jadi Ananda tetap semangat dalam belajar dan memperoleh ilmu walaupun dalam keadaan online. Yaitu selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang faktor lingkungan. Ini faktor lingkungan ini pun dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu dari faktor lingkungan keluarga itu tersendiri. Relasi yang kurang harmonis dalam keluarga dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk anak sebagai anggota sebuah keluarga. Karena dari faktor lingkungan keluarga inilah yang sangat-sangat paling penting bagi Ananda semuanya. Kita ambil contoh aja, kalau misalnya ada salah satu keluarga kita tidak menyukai kita, apapun yang kita kerjakan itu tidak disukai oleh keluarga kita, maka ya seperti inilah, maka keluarga itu tidak mendukung kita. Maka dari Ananda itu sendiri, bagaimana caranya agar lingkungan keluarga Ananda semuanya itu bisa menerima Ananda sebaik mungkin.
Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sekitar tempat individu hidup dan bergaul sehari-hari. Lingkungan sekitar yang banyak memberikan rangsangan akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu. Nah, ini sangat jelas sekali sosial, karena kita selalu bersosialisasi kepada masyarakat, teman-teman kita, ataupun keluarga, dari baik itu di sekolah. Karena dari sosial ini, disitulah kita mendapatkan banyak teman. Apa yang kita tidak dapat, pasti nanti kita akan mendapatkan ilmu dari teman kita tersebut, atau dari orang-orang yang lebih maju ke depannya, dan mereka pun memberikan motivasi kepada kita agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Yang terakhir yaitu lingkungan akademik. Lingkungan akademik menyangkut sejauh mana sebuah institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Nah, ini akademik ini sangat penting sekali. Biasanya tuh ada nih anak-anak di sekolah ingin lebih giat dalam belajar, tapi pada dasarnya kita tuh tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh guru. Bisa saja kita mendapatkan motivasi dari teman-teman kita yang lebih pintar, kita belajar dari orang-orang yang lebih pintar. Jadi teman kita menyokong kita agar bisa lebih baik ke depannya dan bisa belajar lebih giat lagi ke depannya. Oke, Anda semua jelas ya? Baik. Selanjutnya yaitu pastikan motivasi berprestasi Ananda semuanya itu tinggi ya. Oke, baik Ananda semuanya. Jadi masih semangat ya. Jangan pula kita pada hari ini down pula ya kan. Jadi karena motivasi belajar ini Ananda semua sangatlah penting bagi Ananda ke depannya. Jadi di sini akan Bapak ada jelaskan lagi, yaitu tentang pastikan motivasi berprestasi Ananda itu tinggi. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan. Di sini ada namanya tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan yang tinggi. Jadi di sini ada Bapak cari yaitu sebanyak 6 yang Bapak ketahui dan Bapak cari, yaitu yang pertama, tanda-tandanya lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Nah, ini Anda semua harus paham tentang makna dari lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Jadi usaha sendiri inilah bisa mempengaruhi Anda ke depannya menjadi lebih baik tanpa songkongan. Maksudnya itu hal yang positif untuk ke depannya, untuk lebih giat lagi untuk ke depannya. Oke, paham ya Anda ya? Yang kedua yaitu sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil perjuangan. Wah, ini sangat penting sekali bagi Ananda semuanya, karena tanpa perjuangan Ananda semuanya tidak bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga yaitu kegagalan bukan berarti sial. Jangan disalahartikan tentang keberhasilan ini bukan berarti sial. Kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Mungkin Ananda semuanya jika belum aku tuh kok kedepannya belum, usaha saya ini, motivasi saya ini kok belum terencana lebih baik. Mungkin Ananda itu masih kurang dalam bersosialisasi tentang faktor lingkungan Ananda semuanya. Jadi Ananda semua harus lebih giat dan berjuang secara baik lagi. Yang keempat yaitu mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Jadi Ananda itu harus lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan Ananda tersebut. Apa yang Ananda rencanakan untuk kedepannya, motivasi kedepannya itu harus lebih giat dan harus produktif dan penuh inisiatif dan berpikir secara kreatif ya. Yang kelima yaitu suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistis sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Banyak sih orang-orang yang suka memiliki tantangan, suka untuk mendapatkan tantangan yang beresiko tinggi seperti pembelajaran ataupun
pekerjaan yang lainnya, karena ingin merasakan gimana sih caranya untuk mendapatkan hasil seperti ini, gimana sih untuk bisa bekerja lebih baik. Karena dari tantangan tersebut itu adalah bisa disebutkan dengan motivasi untuk kedepannya. Yang terakhir yaitu selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Jadi apa yang sudah Ananda schedulekan dari awal dan motivasi kedepannya itu harus dievaluasi terlebih dahulu. Mana kekurangan Ananda misalnya kekurangan saya tuh di sini nih, kekurangan saya di sini. Jadi Ananda semua tuh harus mengevaluasi. Jadi supaya evaluasi ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Bisa jadi untuk mengevaluasi ini dari faktor dari keluarga atau lingkungan teman-temannya bisa menilai Ananda itu seperti apa agar bisa nanti kedepannya bisa lebih baik. Masih semangat ya Ananda semuanya, jangan sampai tidur ya. Jadi yang terakhir yaitu cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Nah ini sangat penting sekali. Cara menumbuhkan motivasi berprestasi yaitu motivasi berprestasi tidak dibawa sejak lahir, tetapi suatu proses yang dipelajari, dilatih, ditingkatkan, dan dikembangkan. Berikut kiat-kiatnya. Di sini ada 4 bagian yang Bapak simpulkan, yaitu yang pertama, tetapkan tujuan, goal setting. Harus kita tetapkan tujuan kita ke depannya. Yakin dan optimislah bahwa kita dapat berubah. Bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum. Nah, kita harus optimis dalam apa yang kita lakukan agar bisa motivasi kita itu bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa optimis pasti tidak akan berjalan dengan baik. Insya Allah kalau Ananda semuanya optimis dalam melakukan kegiatan Ananda tersebut secara positif, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin, pasti Ananda semua akan sukses ke depannya. Yang kedua yaitu susunlah target yang masuk akal. Saya harus meraih peningkatan dalam setiap kurun waktu 2 atau 3 poin dalam seminggu. Jelas ya Ananda? Karena tanpa target, hidup itu kalau tanpa target pasti tidak akan berjalan dengan baik. Kedepannya misalnya Ananda tuh sekarang nih kelas 10 MIPA 1 ya di SMA 1 Kampar Timur. Dari semester 1 mungkin Ananda memiliki ranking, contoh aja ya, ranking 10, masuk 10 besar. Jadi Ananda memiliki target kedepannya untuk semester 2, aku harus bisa naik ke 5 besar ataupun syukur alhamdulillah Ananda bisa mendapatkan ranking 1. Karena Ananda dari awal sudah memiliki target untuk lebih giat lagi agar bisa mendapatkan posisi nomor 1 atau paling tidak masuk 5 besar. Dari ranking 10 besar tiba-tiba langsung melonjak ranking ke 1 itu sangat luar biasa. Karena perlu target itulah yang sangat baik untuk Ananda semuanya. Yang ketiga yaitu belajar menggunakan bahasa prestasi. Gunakanlah kata-kata optimis misalnya nih masih ada peluang lagi. Jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Jadi Ananda semua harus lebih optimis, dan karena peluang itu akan terus secara ada terus. Jangan sampai peluang itu Anda tinggalkan dan tidak Anda kembangkan. Ananda semuanya tidak dikembangkan lagi untuk kedepannya. Dan yang terakhir yaitu belajar sendiri, cermat, menganalisis diri. Masih adakah cara berpikir, berperilaku, dan kebiasaan saya yang kurang menguntungkan? Nah, ini yang paling penting juga nih, belajar diri, cermat, menganalisis diri. Masih adakah cara berpikir? Karena berpikir kita itu ke depannya, bukan untuk berpikir ke belakang. Kita sekarang ini berpikir ke depannya bagaimana caranya Ananda semua itu ke depannya bisa lebih baik lagi. Gimana caranya tuh nanti saya akan menjadi lebih sukses gitu ya. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat Bapak sampaikan. Panjang lebar juga ya mungkin Ananda semuanya.
sebelumnya tuh mungkin tahu apa itu motivasi, tapi hanya lebih mengerti atau motivasi itu ke depannya aja, karena tidak tahu secara terperinci. Karena disinilah Bapak menjelaskan kepada Anda semuanya agar bisa lebih paham selak-beluk dari motivasi tersebut, agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Apakah Anda semuanya ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti mungkin Anda semua sudah paham ya apa itu pengertian motivasi. Mungkin lebih dan kurang Bapak mohon maaf jika ada salah. Jika Anda semuanya masih bingung dalam pengertian kita pada hari ini, bisa Anda semuanya PC Bapak sendiri langsung bertanya, atau mengkonseling individu ataupun memiliki masalah lainnya, segera hubungi Bapak. Karena di sini Bapak bukan guru yang lebih profesional, karena Bapak pun di sini masih dalam proses pembelajaran juga. Ya, jadi di sini Bapak sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Kampar Timur. Semoga Anda semua lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran ke depannya. Tidak hanya dari Bapak saja, di guru-guru siapa saja yang Anda belajar, semoga Anda semuanya bisa lebih aktif. Jangan sampai guru-guru tersebut tidak menyukai Ananda ataupun Ananda jarang masuk. Karena ya kita tahu sendirilah keadaan kita sekarang. Bapak pun menyadari juga. Bapak kan karena di sini kan posisi Bapak sebagai guru BK. Karena Bapak tahu kekurangan Ananda semuanya itu, baik dari segi mungkin salah satu dari Ananda tidak mempunyai HP, kuota internet, jaringannya tidak sampai ataupun tidak ada. Jadi Bapak paham juga kan. Tapi Ananda semuanya harus lebih giat, harus lebih peka dalam pembelajaran tersebut. Jika hal tersebut yang poin-poin Bapak sebutkan tadi tidak ada, bisa Ananda semuanya belajar ke teman-temannya atau nanti belajar kelompok, itu tidak masalah. Karena niat belajar ini ya tidak hanya dari diri sendiri juga, untuk teman-temannya semua bisa kita lebih giat lagi. Baik Anda semuanya, semoga Anda semuanya sehat. Semoga kedepannya motivasi kedepannya harus lebih baik lagi. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.